Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi ya. Suara saya terdengar dengan jelas. Cek, cek, cek. Masuk suara saya kah? Cek, 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 cek. Masuk, masuk suara. Masuk, masuk. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bahas sekarang sistem statistik nasional. Sebagian besar, enggak, sebagian besar. Potongannya kemarin sudah dibuka pada saat gambaran umum kemarin ya. Jadi dasar hukumnya ini biasa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97, kemudian PP 5199 tentang penyelenggaraan statistik, Perpres 1 Data, kemudian eh, Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang SSN. Kemudian, kenapa sih perlunya ada SSN ini ya, Sistem Statistik Nasional? Ya, yang jelas data itu sangat diperlukan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. Kemudian juga sebagai tugas BPS untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan kegiatan statistik, baik di pusat maupun di daerah, ya kan? Nah, ini koordinasi dulu nih, sebelum waktu ada Perpres 1 Data, itu sebenarnya sudah ada namanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi KIS ya, seluruh penyelenggaraan kegiatan statistik dalam mewujudkan sistem statistik nasional. Nah, tujuannya yang utama yaitu tadi agar tadi ketika pemerintah butuh data itu kan ada tersedia datanya dan kegiatan statistiknya pun bisa memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal tadi. Kemudian yang kedua, menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara kegiatan statistik. Yang ketiga, terciptanya sistem yang andal, efektif, dan efisien. SSS sendiri, nah ini seperti dijelaskan kemarin ya, dari pertama berangkatnya dari ada kebutuhan data statistik untuk perencanaan sampai ke evaluasi pembangunan ya gitu ya. Nah, dari kebutuhan data statistiknya tersebut ya kan, kita sumber dayanya apa aja nih gitu kan, apa ada IT-nya kah, atau mungkin sarana dan prasarananya, kemudian dari dasar hukumnya seperti apa. Nah, kemudian dari situ juga diawasi oleh forum masyarakat statistik. Dari jenis-jenis data yang ada, ya kan, misalkan ada tiga, statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Nah, statistik khusus yang dijalankan oleh masyarakat ini contohnya ada survei-survei yang dilaksanakan oleh lembaga survei. Nah, dari BPS sendiri melaksanakan yaitu melalui statistik dasar, yang dari KLI itu melaksanakan statistik sektoral. Bentuknya kalau dilaksanakan BPS itu bisa sensus, survei kompromi, dan lainnya, sudah dijelaskan juga di sebelumnya. Kemudian kalau di statistik sektoral itu melaksanakan survei, kompilasi produk administrasi, dan lainnya. Nah, kemudian masing-masing ini melakukan berhubungan nih satu sama lain. BPS kadang minta data juga ke KL, ya kan? Kadang sebaliknya juga, KL juga ada minta data ke BPS, di sini berkoordinasi ya. Kemudian ada sinkronisasi juga di antara KL dengan BPS, kemudian ada standarisasi juga di dalamnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya tersebut. Data-data yang hasilkan tersebut kemudian dikirim kembali kepada BPS tadi ya, setelah sinkronisasi, selaku pusat rujukan statistik. Bentuknya dalam bentuk apa? Itu kan dalam bentuk metadata jika berupa survei, kompromi, dan lainnya. Kemudian kalau dari masyarakat dia bentuknya dalam bentuk sinopsis. Nah, ini hampir jarang sih kalau misalnya ini banyaknya ada di level pusat biasanya sinopsis-sinopsis yang ada tersebut. Nah, data-data tersebut akhirnya dipublikasikan ke khalayak ramai, ke masyarakat luas untuk sebagai penyedia informasi statistik. Nah, kemudian ada beberapa aspek terkait sistem statistik nasional tadi, kebutuhan data statistik, saran dan pertimbangan dari FMS, misalkan contoh kalau misalkan waktu KSA, ini teman-teman yang tahu sendiri juga, waktu dulu 2014 BPS masih mengumumkan luas panen padi dengan eh, produktivitas padi itu ditahan dulu ya di moratorium sampai 2016. Kemudian berdasarkan kerjasama dengan BPNT dengan kemudian pertimbangan dari FMS akhirnya dirilis dengan metode KSA terbaru di 2018. Seperti itu juga kemarin juga ketika sensus penduduk itu juga memperhatikan dari saran-saran dari FMS. Pas Reksosek juga FMS juga turun ke lapangan
untuk mengeceknya. Jadi setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan BPS itu pasti ada selalu forum masyarakat statistik yang mendampingi dan memberikan kajian setelah kegiatan tersebut, sebelum dan sesudah kegiatan tersebut dilaksanakan. Kemudian juga ada aspek ketersediaan sumber daya manusia, sumber dana, metode yang tepat. Jadi ini juga kita lihat ya SDM, sumber dayanya baik dari manusia maupun sumber dana untuk dalam menyelenggarakan kegiatan statistiknya tersebut. Kemudian aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi, standarisasi yang dilakukan BPS dan seluruh penyelenggara kegiatan statistik. Kemudian terakhir aspek menyediakan informasi statistik pada konsumen. Peran dan fungsi dalam SSN, nah ini BPS, kemudian lembaga, dan masyarakat juga tadi ya, sudah dijelaskan juga sebelumnya. Eh, yang perlu diingat adalah setiap dalam rangkaian kegiatan tersebut harus ada komunikasi timbal balik antar penyelenggara kegiatan statistik. Ya. Kemudian juga mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam peraturan undangan terkaitnya. Ini juga sudah dijelaskan. Ini juga sudah dijelaskan. Nah, ini terkait tadi. Yang paling banyak kalau misalkan di kita sekarang topiknya lagi membahas statistik sektoral ya. Kalau statistik sektoral itu yang paling banyak eh, dijalani oleh rekan-rekan di Pemda itu yaitu kompilasi produk administrasi kompromitan. Jadi dari kompromin ini sumber datanya itu data sekunder ya, seperti catatan administrasi, baik manual maupun elektronik, termasuk hasil kegiatan statistik lainnya. Tahapan kegiatan mencakup proses bisnis statistik, mulai dari persiapan perencanaan, seperti biasa ya, probis statistik, perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga diseminasi hasil. Hasilnya berupa data mikro, ataupun data BNBA, bisa juga kemudian atau indikator statistik terbaru, yaitu hasil penghitungan atau tabulasi dari dataset berupa jumlah, rata-rata, persentase, rasio, proporsi, dan lain-lainnya. Nah, sebelum tadi sudah dijelaskan juga di awal ketika masuk ke proses bisnis statistik, jadi ketika tahap perencanaan itu harusnya semua kegiatan statistik itu harusnya mendapat rekomendasi kegiatan statistik, utamanya kegiatan statistik sektoral tadi ya. Nah, kegiatan rekomendasi kegiatan statistik ini merupakan saran dan masukan yang diberikan BPS kepada instansi pemerintah yang akan menyelenggarakan kegiatan statistik berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap suatu rancangan kegiatan statistik. Nah, ini yang harus saya tekankan ya, harus ada yang sedikit kurang pas menurut saya beberapa tahun ini terkait rekomendasi statistik maupun metadata. Kita ini kan baru-baru ini di 2000, seperti saya jelaskan sebelumnya juga, di 2021 2020 sampai 2024 kemarin, ketika rekomendasi statistik ini menjadi ibu kepala, yang awalnya kalau teman-teman dirunut ya, di 2020 itu IKU untuk romantik itu hanya satu. 2021 itu dia ada persentasenya berdasarkan jumlah eh, instansi statistik yang dibina. Nah, terus tuh karena makin banyak jumlahnya, alhasil kadang eh, kualitas dari rekomendasi yang kita berikan pun akhirnya kadang-kadang menurun gitu. Bahkan sampai karena kita ngejar kuantitas ya, sampai di sini ini ada kesalahan dari Kominfo di provinsi ini, kita buka-bukaan aja. Kominfo provinsi itu mereka menganggap bahwa urutannya itu harusnya mereka mengumpulkan metadata dulu, ngasih ke BPS, baru kemudian meminta rekomendasi. Itu hal yang salah. Harusnya kita memberikan rekomendasi kegiatan statistik dulu, baru kemudian kegiatan itu berjalan gitu. Nah, awalnya sebenarnya rekomendasi kegiatan statistik ini hanya untuk survei, gitu, survei. Nah, kemudian survei atau pencatatan lengkap ya. Nah, karena hampir nyaris jarang ya di Pemda itu menjalankan survei, kecuali mungkin survei kepuasan terhadap performa pemerintah itu SK, SKP ya, gitu. Survei kepuasan. Eh, jadi oh, Kemendagri itu minta harusnya ada juga nih untuk yang komprominya gitu. Akhirnya ada juga diberikan untuk rekomendasi kegiatan statistik untuk kegiatan yang komprominya ini. Nah, hal ini yang perlu rekan-rekan tadi ini ketika
memberikan rekomendasi itu diteliti benar-benar, karena sebenarnya kalau mau dikuatkan, rekomendasi ini powerful sekali. Jadi misalkan sebagai contoh, ini perencanaannya ketika bahas di GSBPM eh, ketika sudah pernah buka dokumen romantik kan ya, di dalamnya itu kan misalkan tahapan perencanaannya nih ternyata timelinenya itu nggak jelas gitu, atau mungkin mepet sekali. Nah, itu teman-teman juga harus bisa merencanakan nih variabel-variabelnya kayaknya kurang pas nih, artinya bisa ditambahkan nih, kayak gitu. Nah, itu rekomendasi sebenarnya bisa sampai seperti itu. Analisisnya juga misalkan ketika mereka, saya ngasih contoh kalau gampangnya itu di apa ya, misalkan yang pendataan, misalkan kalau ada pendataan BTS masih ada gitu. Nah, itu analisisnya juga bisa ditambahkan tuh. Oh, ini harusnya analisis blank spot juga bisa nih tambahkan sini. Variabel-variabel ini, indikator ini harusnya bisa dikumpulkan. Nah, teman-teman tuh sebenarnya bisa berhak memberikan rekomendasi ketika sebelum rekomendasi itu keluar sampai sejauh itu. Nah, itu. Oke. Kemudian penyelenggaraan statistik terkait tujuan dan perannya tadi ya. Jadi di SSN sendiri yaitu pertama untuk upaya menghindari duplikasi kegiatan statistik. Ini hampir ke sini hampir jarang ya kita menemukan kegiatan-kegiatan yang duplikat. Tapi biasanya ini untuk kegiatan biasa ini yang baru nih, yang baru ada meminta kegiatan baru, eh, kita cek dulu nih, jangan sampai ada duplikasi dengan kegiatan statistik yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Kemudian yang kedua, upaya mendorong diperolehnya hasil yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan, baik secara metodologi, gitu. Kemudian sebagai bentuk koordinasi penyelenggaraan statistik antara BPS dengan instansi penyelenggaraan statistik. Nah, ini juga dari sisi probi statistiknya juga kita tadi ya, sudah saya jelaskan sebelumnya, agar pengelolaan rekomendasi kegiatan statistik merupakan bagian tadi dalam desain ya, desainnya tadi itu agar probisnya berjalan dengan baik nih, yang dilaksanakan kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh teman-teman Pemda. Di SDI sendiri itu merupakan bentuk pembinaan kita, ya, pembinaan statistik kepada instansi pemerintah. Nah, sebagai official statistiknya sendiri, nah ini biar tadi kalau ingat 10 itunya ya tadi ya, 10 prinsipal foundationnya itu pengelolaan rekomendasi kegiatan statistik menjadi bagian dari upaya menghasilkan official statistik yang berkualitas. Nah, untuk rekomendasi ini juga salah satu merupakan layanan yang ada di PST ya, PST webnya itu pst.pst.go.id. Oke, ini juga tadi sudah dijelaskan juga pada saat pembahasan probi statistik bahwa rekomendasi itu pada saat tadi perancangan di sini. Nah, ketika dirancang harusnya tadi lah saya bilang tadi di setiap GSBPM ya kan, di setiap di sini ketika merancang, ketika nanti pembangunan timeline gimana nih? Pengumpulan datanya udah oke belum? Dari sisi desain rancangannya ya. Nanti mau ngolahnya seperti apa? Nah, ini rekomendasi kita statistiknya ini kita berikan sampai sejauh itu. Gitu. Jangan sampai nanti kita hanya ngejar kuantitas, banyak-banyakan untuk memenuhi ibu kepala, tapi dari segi kualitas jeblok deh. Oke. Nah, kemudian dari segi cakupan, nah, tadi ya, ini bagaimana ini skemanya ini? Kalau misalkan di level teman-teman kabupaten kota itu pertama dari OPD ya, OPD di kabupaten kota, kemudian mereka mengajukan rancangannya ke wali data kabupaten kota dan diperiksa oleh PST atau mungkin kalau di daerah di PDS-nya ya, BPS kabupaten kota. Nah, di sini ya kan yang perlu dikuatkan itu sebenarnya peran dari wali data. Nah, karena nanti sebelum OPD itu mengirimkan sampai ke level evaluasi di pemeriksaan, harusnya wali data tuh paham dulu nih. Nah, di sini yang banyak tadi teman-teman akhirnya karena wali datanya tidak dikuatkan, nah akhirnya jemput bola nih ke sini, ke langsung ke OPD-nya. Nah, ini sebenarnya salah ya, gitu ya. Tapi gimana ya, dikejar juga oleh waktu. Nah, oleh karena itu, nah ini juga nih harusnya romantik itu bukan dikerjakan baru di akhir-akhir tahun atau metadata itu dikerjakan di akhir tahun. Sudah dicicil dari awal tahun, ya kan? Nah, pentingnya juga untuk mendapatkan populasi. Seperti saya jelaskan sebelumnya juga yang dulu ketika ada di level nasional ada 10.000 metadata kegiatan yang sudah dikumpulkan. Baru 3.000, bahkan tadi kalau misalnya di 10.000, mungkin populasi kegiatan statistiknya bisa jadi ada 20.000 atau 30.000. Nah, dari yang 10.000 aja baru dapat 3.000 yang dapat stempel rekomendasi statistik. Nah, oleh karena itu, teman-teman pentingnya dengan Kominfo kalau bisa kerjasama, dapatkan populasi kegiatan statistik yang dilakukan oleh OPD-OPD yang ada di
pemerintah daerah setempat. Nah, gunanya untuk apa? Ketika sudah dapat populasinya enak nih, nanti kita tinggal ngecek mana yang kegiatan belum ada metadatanya, mana kegiatan yang sudah berjalan. Harusnya nih kegiatan-kegiatan ini kan belum berjalan, harusnya dapat dapat rekomendasi dulu ya. Tapi ya it is what it is, yang udah berjalan mau gimana pun, ya udah kita cek lagi deh daripada tidak sama sekali. Mana yang belum mendapat romantik, belum mendapat rekomendasi statistik, itu tolong tadi dari populasi tersebut. Nah, di awal ya tadi ya di awal tahun. Kemudian di awal tahun juga harus sudah ngecek juga nih mana yang sudah dapat rekomendasi statistik, ada perubahan tidak terkait secara metodologinya atau mungkin penyelenggaranya berbeda atau mungkin skopnya bukan level kabupaten lagi, mungkin ada sampai level desa. Oke. Nah, ini adalah alur rekomendasinya ya tadi ya. Jadi dari OPD misalnya kita ambil dari produsen data aja lah ya. Mereka memberitahukan dulu nih rancangan kegiatan statistiknya melalui romantik, kemudian dari wali data melakukan pemeriksaan udah oke atau belum. Kalau misalkan belum, perbaikan dulu ya kan. Kalau misalkan dia tidak perlu ada perbaikan dari wali data, BPS lakukan pemeriksaan. Jika memang ada perbaikan, dikirim balik lagi ke OPD. Nah, siklusnya berulang lagi nih kayak gini. Nah, kami juga biasa rutin kalau di provinsi, teman-teman di DLS, mereka menemukan, udah diperiksa wali data pun masih ada salah gitu kan. Dibalikin lagi ke OPD-nya, OPD memperbaiki, kemudian wali datanya perbaiki lagi, baru akhirnya oke, tidak ada salah lagi, baru kemudian rekomendasi diterbitkan. Nah, kemudian per 2024 kemarin ya, tadi sesuai pertanyaan dari Dimas dari Kabupaten Sambas, eh, ini nggak tahu apakah teman-teman yang lain udah tahu juga, harusnya sudah pada tahu ya, setiap tahun itu, ya kan, harusnya rekomendasi statistik itu diupdate lagi, dicek lagi, ada perubahan tidak, gitu. Kalau misalkan dia apa namanya, eh, memang ada perubahan gitu harusnya diupdate. Kalau tidak ada perubahan pun juga tetap harus diupdate sesuai dengan di suratnya ya yang ada di formatnya itu. Nah, kemudian ketika ini untuk kegiatan statistik yang sifatnya berulang. Berarti ketika dia berulang ya kan eh, lakukan konfirmasi tadi ya itu. Dan jika dia tidak berulang mungkin dia survei eh, satu kali itu ya satu kali aja bukan panel berarti selesai cukup sampai rekomendasi statis satu kali itu aja yang dikasihkan. Oke, ini bentuk surat komitmennya tadi ya Dim. Untuk terkait bukan ini untuk komitmen ketika rekomendasi sudah diberikan ini sudah diberikan untuk yang pertama kali tadi. Oke, ini untuk menambahkan ya ini detail sekali. Saya terlalu ini kan. Oke, nah ini pemeriksaan nih ya, ini pemeriksaan pemeriksaan terkait rancangan kegiatan statistik yang diajukan melalui romantik tadi ya. Jadi KLI memberitahukan rancangan kegiatan statistik pada BPS, kemudian BPS tadi setelah wali data diperiksa ya BPS meriksa lagi validasi yang kedua kalinya. Kalau misalnya sudah oke diterbitkan rekomendasi, kemudian KLI melaksanakan kegiatan statistik berdasarkan rekomendasi. Beberapa poinnya tadi ya. Pertama dari segi judul pastikan sudah sesuai dengan yang diajarkan kemarin ketika identifikasi statistik, ya kan kompilasi nama kegiatan, kompilasi produk administrasi, kompilasi data kependudukan daerah mana, detailnya lagi tambahannya apa itu judul kegiatan, cakupan kegiatan, cara pengumpulkan, jadwalnya, berkas pendukung dan lainnya. Berkas pendukung ini misalkan kuesionernya seperti apa, nanti rancangan tabulasinya seperti apa. Oke, nah ini juga ada ya format penulisan judulnya juga sudah dijelaskan kemarin. Cara pengumpulan datanya, komponen utama kegiatannya, cakupan wilayah, komponen tambahan. Sebisa mungkin nanti di 2025 ini jika ada pengajuan rekomendasi yang terbaru, jangan sampai salah lagi ya. Ini sudah dijelaskan berulang-ulang. Oke, ini juga eh, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan judul kegiatan statistik. Ini bisa dibaca sendiri detailnya nanti, karena teknis sekali ya. Oke. Ini juga sama, sangat-sangat teknis sekali.
Nah, ini bagaimana pendefinisian kegiatan statistik pada penyataan registrasi pendaftaran. Nah, jika hasil registrasi dimanfaatkan sebagai sumber data untuk kegiatan kompromi sehingga menghasilkan statistik indikator baru. Aktivitas pencatatan registrasi pendaftaran tidak dikategorikan sebagai kegiatan statistik jika hanya berupa dataset dan tidak dilakukan pengolahan lebih lanjut. Jadi berupa hanya dataset, ya kan, tapi tidak melakukan pengolahan lebih lanjut. Kemudian bagaimana batasan kegiatan kompromin dengan sumber data berupa sistem aplikasi. Nah, ini biasanya tadi ya saya jelaskan juga kalau misalkan biasanya tuh eh, kalau dia kegiatannya nasional gitu kan, kegiatan nasional. Nah, si pemerintah daerah ini membuat kegiatan statistiknya itu mulai dari penarikan data dari sistem aplikasi. Kemarin contohnya kegiatan eh, pembuat kompilasi data kepegawaian. Itu kan tinggal narik data dari aplikasi BKN-nya ya. Nah, itu tahapan pengumpulan datanya itu dimulai dari penarikan data dari sistem aplikasi. Begitu juga kalau misalkan dari kompilasi data pendidikan, misalkan kompilasi data jumlah anak sekolah, misalkan ngambil dari eh, data Dapodik atau dari data MIS-nya gitu. Nah, kemudian jika pengumpulan data menggunakan sistem aplikasi yang secara real time menyajikan hasil pengolahan data, maka batasan frekuensi penyelenggaraan kegiatan dapat didekati dengan waktu pemanfaatan data untuk perumusan kebijakan atau pemenuhan tugas pokok dan fungsi penyelenggara kegiatan statistik. Nah, kalau misalkan data Dapodik itu kan datanya sifatnya real time ya. Jika ada anak sekolah baru, maka otomatis dia akan mengupdate data terbarunya juga. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya teman-teman juga cek, kalau ketika menyusun data DDA, mengambil dari SIMDASI, itu kan juga menggunakan interoperabilitas dari Kementerian Pendidikan. Nah, itu mereka ada cutting point-nya. Itu. Nah, dijelaskan cutting point-nya itu tanggal berapa gitu. Situ. Oke, kemudian ini pemeriksaan rancangan jadwal kegiatan. Nah, ini juga pastikan bahwa relevan nih. Ya kan, nanti kalau masuk ke dimensi kualitas data itu ada relevansi data. Tepat waktu nggak? Jangan-jangan. Nah, ini sebenarnya juga banyak kita lakukan juga ya. Aplikasi data tahun 2023 dirilisnya di Desember 2024. eh, nggak tahu tuh kalau misalkan dicek di webdesk tuh berapa yang jumlah mengunduhnya itu juga nggak tahu tuh. Nah, itu terkait dimensi relevansi juga. Ini juga teman-teman juga cek juga nanti nih, jangan sampai juga seperti itu. Jangan sampai timelinenya terlalu jauh gitu. Ini juga bisa menjadi masukan pada saat memberikan rekomendasi statistik. Oke, pastikan juga nanti jangan juga eh, pengolahannya belum selesai, analisisnya malah sudah duluan gitu sebelumnya. Oke, nah ini juga standar pelayanan terkait rekomendasi kegiatan statistik bahwa biaya pelayanan tidak dipungut biaya. Ini melalui PST ya, tadi ya pelayanannya bisa datang ke unit PST atau secara online langsung ke aplikasi romantiknya. Jangka waktu pelayanannya maksimal 30 hari ya, sejak dokumen terekam di aplikasi romantik. Oke. Oke, ini juga nanti ketika mengecek ya kan, ketika masuk ke variabel-variabel yang ada di eh, dokumen romantiknya itu, pengisian romantiknya kan juga ada variabelnya. Dan jangan lupa dicek juga tuh nanti tuh melalui dari SDS standar data statistik yang terbaru ya, bisa dicek secara online melalui indah.bps.go.id. Ini juga disampaikan ketika teman-teman melakukan pemilihan ke Kominfo ya biasanya bareng-bareng. Oke, ini juga dari tahapan pengumpulan, pengolahan, dan diseminasinya. Dan terakhir, jangan lupa ketika sudah selesai kegiatannya berjalan, jangan lupa dilaporkan metadata statistiknya, baik kegiatan, variabel, maupun indikator. Nah, ini ada juga, sebenarnya sudah lama ya, DNA ya, Data Nucleus for Analytics. Nah, ini juga salah satu bentuk interoperabilitas yang disediakan oleh Direktorat Diseminasi Statistik DDA, DDS atau dari ini ya, dari analisis ya. Lupa. Intinya ini dari BPS menyediakan menyediakan eh, interoperabilitasnya, ada API-nya, bisa dicek nanti ke websitenya tersebut.
Ini jadi gunanya untuk langsung tarik nih metadata dari indahnya itu. Oke, dari sisi penguatan SSN. Hmm, Nah, dari SDI sendiri sebenarnya juga untuk mendukung dari sistem statistik nasional. Forum Satu Data Indonesia itu sebenarnya juga sebagai salah satu bentuk koordinasi kita, pemanfaatan kita ya, bentuk koordinasi kita di sistem statistik nasional. Makanya ketika ada kisruh terkait data, sengkarut data biasanya banyak ya. Kalau Bapak Ibu pimpinan daerahnya biasa menggunakan data, itu biasanya rusuh tuh kalau udah mau ngambil kebijakan A, B, C, ternyata antara data makro dengan data sektoralnya nggak beres gitu kan, nggak cocok tuh biasanya eh, berantem tuh. Nah, berantemnya itu diselesaikan di Forum Satu Data Indonesia. Nggak mesti nunggu berantem juga, tapi Forum Satu Data Indonesia juga bisa mencari permasalahan yang mungkin belum terdeteksi dan dicari juga di situ. Nah, dari sisi interoperabilitas nih juga sisi integrasi ya, kalau di sistem statistik nasional. Pemanfaatan kode referensi dan data induk itu merupakan sinkronisasi juga di sistem statistik nasional. Terkait standar data dan metadata baku itu adalah proses standarisasi di SSN. Oke. Nah, ini juga pemanfaatan statistik dasar. Statistik dasar sebagai leading sektor untuk pembangunan nasional. Ini terbukti ya tadi ya. Hampir ada 30%-an data-data yang dirilis BPS juga itu masuk ke 45 indikator pembangunan di undang-undang yang terbaru itu untuk mencapai visi Indonesia Emas. Penggunaan data untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Nah, ini juga terkait pengelolaan statistik sektoral, karena data-data makro yang dirilis BPS itu tidak bisa berdiri sendiri. Pasti juga akan ditunjang oleh data-data sektoralnya juga. Ketika rilis produktivitas padinya berapa, produksi beras juga harus dibuktikan tuh data-data sektoralnya, data-data ekspor-impor beras benar nggak? Impor kita beras yang masuk berapa, kita melakukan ekspornya berapa, konsumsi beras di tingkat masyarakatnya kayak gimana, itu pasti akan berkaitan satu sama lain. Tuh. Nah, ini juga pentingnya sosialisasi dan literasi data statistik, yaitu membantu pemahaman pengguna data terhadap data yang dihasilkan oleh produsen data, peningkatan penyebarluasan dan edukasi terkait hasil-hasil statistik. Banyak macamnya ya, bagaimana cara kita mengedukasi statistik, data-data statistik. Nah, ini juga kolaborasi statistik di sistem. Sorry, saya sampai jam berapa ini? Jam 10.15. Oke. Waduh. Nah, ini juga dari kolaborasi dalam sistem statistik nasional, yaitu kalau di sini sebutnya quadrilateral partnership antara BPS, pemerintah, KLI, desa juga ini kelurahan melalui Desa Cantik, perguruan tinggi melalui pojok statistik, ya kan. Ini juga pemerintah terhadap KLI juga sudah BPS juga sudah melakukan peningkatan kapasitas ya, melakukan buka pelatihan-pelatihan di Pusdiklat. Itu sudah banyak teman-teman dari Pemda mengikuti pelatihan di Pusdiklat BPS, kemudian kita juga banyak melakukan audiensi-audiensi, FGD, coaching klinik juga ke masing-masing KL. Kemudian dukungan penyelenggaraan program juga melalui ke desa-desa ya tadi ya, kita juga ada bangun indeks desa terakhir ya dengan Bappenas, itu data-data yang banyak sekali gunakan untuk pengambilan kebijakan. Dan dari sisi pojok statistik juga kita juga banyak kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi. Itu dari sistem statistik nasional. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ada, adakah yang mau bertanya? Atau sangat teoritis sekali? Oke, saya random lagi aja ya. Kalau dari mana nih? Feby Taufikur Rahman, silakan Feby. Skadal, boleh tampakkan wajahnya. Halo Feby, Jilong, ada Feby nggak sih itu Feby? Atau lagi konsen ke yang lain? Ada. Ada. Mana nih wajahnya, Feb? Ayolah, Fer. Oke, Feb. Jadi gimana nih nanti nih, Feb? Kalau misalkan nanti kan pasti akan juga menjelaskan terkait SSN ya ke teman-teman Pemda.
Jadi eh, enaknya gimana nih kalau misalnya Feby nanti sebagai pembina ingin menjelaskan SSN tadi dari yang udah saya jelaskan sebelumnya nih ke teman-teman Pemda. Halo, Feby. Halo Bang. Ya, silakan. Mungkin saya tadi nggak terlalu mendengarkan ya karena ada pekerjaan lainnya gitu kan. Oke. Jadi kalau setahu saya ya, Hmm. karena baru juga megang ini, dipercaya buat dari tim TSS. Kalau saya untuk SSN-nya itu sistem standar apa? Statistik Statistik nasional. nasionalnya itu apa ya? Mungkin bisa menjelaskan secara sederhana ke OPD terkait dan apa? Nggak tahu sih. Mungkin nanti bisa dibantu juga kayak gini. Paling Iya. gampangnya kalau misalkan mereka gini, kayak ibu, bapak di sini kita lihat misalkan berangkatnya dari data makro dulu, mungkin nanti Feb. Bisa misalkan apa yang rendah di Skadau, misal tingkat putus sekolah di anak SD gitu kan. Berangkatnya dari situ dulu. Misalkan banyak nih anak SD yang putus sekolah di Skadau ini. Nah, ini gimana nih kita mau intervensi kebijakan ini kita berbicara di depan forum ya. Intervensinya gimana? Coba dicek dulu Bapak Ibu dengan data-data statistik yang dimiliki oleh sektoralnya tadi, ya kan? Data, misalkan tadi kita kalau misalkan mau melihat putus sekolah itu pendekatannya kan bisa dari APM, ya kan? Atau PS-nya dilihat dari data-data Susenas, lihat trennya seperti apa. Nah, kemudian untuk bantu intervensinya, coba dicek tuh dengan data-data dari Dinas Pendidikan, baik dari dari Dinas Pendidikan dengan MIS-nya. Kalau misalkan di sana ada madrasahnya. Lihat bagaimana tuh. Biasanya kalau di level SD, putus sekolahnya itu masih tinggi. APS-nya itu bisa, APM-nya itu bisa 98%. Ketika turun ke SMP-nya bisa 80%. Kemudian ketika masuk ke SD-nya bisa 50%. Nah ini kenapa nih banyak orang yang putus sekolah nih kayak gini. Nah bisa jadi nanti teliti lagi. Mungkin ketersediaan sekolahnya tidak merata. Nah itu kan. Atau mungkin bisa jadi bukan sekolahnya tidak merata. Ya kan. Ada mungkin faktor psikologis mau kerja, mau mungkin langsung ke tambang seperti apa kayak gitu. Nah, itu yang mungkin nanti bisa diperdalam ketika kita berbicara SSN. Masuknya dari sana dulu. Jadi dari masalahnya apa, kemudian masuk ke bagaimana data sektoralnya bergunanya di sana di mana, baru telisik apa sih, misalkan tadi dibuka tuh di, misalkan Bapak Ibu punya publikasi kompilasi produk, kompilasi data pendidikan. Nah, dibuka tuh apa yang kurang dari data pendidikan tersebut, dicek JSBPM-nya seperti apa, probi statistiknya gimana merencanakannya, analisisnya apa sih yang output dari publikasi tersebut bisa diberikan. Nah, itu bisa bisa masuknya dari situ ya, Feb ya. Gitu juga nanti teman-teman yang lain, mungkin misalkan bahas terkait data kesehatan, gitu kan. Sama juga dicek JSBPM-nya seperti apa, masuk nggak ketika masuk ke analisisnya. Intinya kan niatnya kita mengumpulkan data, tadi outputnya dipublikasikan, bisa dipakaikan di sistem statistik nasional, kemudian dari sisi JSBPM yang juga sudah oke, maunya pengennya punya standar yang sama seperti yang dilaksanakan oleh BPS, dan terakhir datanya bisa dipakai secara oke, ya kan? Sudah memenuhi prinsip-prinsip data juga dipakai secara hmm, secara terus-terusan ya oleh pemerintah. Tadi ya kita mau evidence based policy dari sisi pemerintah daerahnya. Oke, itu untuk SSN. Ada lagi? Ada yang menanyakan? Yang romantik tadi gimana, Dimas? Iya, udah aman sih. Cuman itu tadi mekanismenya kalau sekarang saya lihat kan di romantik nih belum muncul nih untuk mau konfirmasi dan sebagainya. Tapi saya lihat sih kayaknya perlu upload surat komitmen dulu ya baru bisa Iya, konfirmasi. kalau Ah, konfirmasi itu provinsi udah bisa kok. Ini biasa udah Feni bisa. langsung iya, Feni biasanya di BPS Oh, provinsi itu langsung konfirmasi ke dinasnya. Pak Bu, kalau ada langsung mereka langsung di okein aja. Tidak ada itu. oh, Kalau tidak ada itu mereka perubahan dia sudah ting. Mm-mm. sudah langsung komitmen ya kemarin ya pas rekomendasi langsung upload komitmennya ya. Iya, betul. Betul. Oh ya, di Heeh. kami belum upload komitmen jadi makanya mungkin belum muncul itu kali ya. Oh iya, nggak bisa. Kan berarti kan prasyaratnya Ah, kan berarti belum selesai. oke oke oke. Heeh. Oke. Sip ya.
Yap. Oke, ada lagi yang mau dikonfirmasi terkait romantik atau metadata? Amca, ini ada buka Saya mic. mau konfirmasi terkait apa romantik ini. Mm-mm. Untuk romantik ini idealnya memang sebelum pelaksanaan kegiatan kan, dan kalau misalkan kegiatannya berulang apakah hanya satu romantik saja yang diperlukan gitu? Oke, siap. Jadi idealnya romantik ini kita bicara yang survei dulu ya. Harusnya survei, ini misalkan nih ada nih, di Kapuasulu ada survei apa lah, misalkan kalau dulu pernah ngobrol dengan DMPTH-nya ya, Dinas Perhutanannya di sana, itu misalkan mereka ada ide nih Pak, gimana kalau saya mau survei lahan gambut nih, kayaknya belum pernah dilaksanakan nih, kayaknya penting di data ini. Nah misalkan dinas kehutanannya di sana mau survei tentang lahan gambut. Nah harusnya sebelum mereka melaksanakan, mereka koordinasi dulu nih, datang ke BPS sana kan, mungkin belum tahu gimana cara metodologinya dan lain-lain, atau mungkin mereka sudah siap nih secara metodologinya, dan diajukanlah tadi romantiknya ke Kominfo. Ini dari disetujui oleh Kominfo, baru kemudian diverifikasi oleh BPS Kabupaten Kapuas dulu. Kalau misalkan sudah oke, tidak ada perubahan, terbit rekomendasinya, tunjukkan surat komitmen dari Kepala Dinas Kehutanannya. Kalau misalkan ada perubahan, diperbaiki lagi. Ini untuk yang survei ya, misalkan ya, survei kan biasanya baru-baru tuh, baru pertama kali itu. Itu untuk yang survei. Kalau misalkan biasanya ini juga untuk kompromi yang sudah dilaksanakan, tapi belum pernah mendapatkan rekomendasi, ini yang banyak ya, Cak ya, yang banyak Ya. dilaksanakan oleh Pemda. Misalkan nih kita ada yang belum, misalkan apa di sana yang belum, misalkan kompilasi data stunting, misalkan kompilasi data anak kurang gizi, misalkan di Kapuas Hulu dilaksanakan, oke mungkin dari KB, dinas KB-nya di sana. Nah itu belum pernah, sudah dilaksanakan setiap tahunnya tapi belum dapat rekomendasi, dan juga mungkin belum ada metadatanya. Nah rekomendasi statistiknya itu diharapkan dapat tuh, mereka membuat tuh rekomendasi statistiknya walaupun kegiatannya sudah berjalan ya tadi ya. Nah, dicek lagi nanti tuh ketika mengisi rekomendasi statistik kan akan ada tuh, ada dari perencanaannya seperti apa, kemudian pengumpulan datanya kayak gimana, scope levelnya apakah sampai ke desa, sudah diperiksa nih oleh wali data, kemudian juga sudah diperiksa oleh BPS, sudah oke ya kan dari aplikasi romantiknya tersebut. Kalau misalnya tidak ada perubahan, sama tadi terbit surat rekomendasinya, dan jangan lupa mengirimkan surat komitmennya di aplikasinya tersebut. Gitu, Cak. Nah, baru nanti kalau misalkan kegiatan tersebut sudah selesai, ya kan, di akhir tahun, itu baru nanti, misalkan tadi di KB-nya ini kegiatan tersebut, pendataan stuntingnya itu belum pernah diambil metadatanya. Nah, di akhir tahun lah tadi itu, kalau misalkan kan berarti skop kegiatannya sudah selesai ya. Nah, itu baru dikirimkan metadatanya. Kalau ini kan terkait dengan IKU kan berarti romantik kan harusnya kan unik ya tiap tahun ya. Nggak bisa misalkan kegiatan A ini sudah dilakukan dan diberikan rekomendasi tahun lalu. Dan Betul. berarti kan nggak mungkin bisa diajukan di tahun berikutnya berarti ya. Iya, betul. Ah Unik ya. dia satu. Mm-mm. Cuma di tahun selanjutnya itu kita hanya sampai level konfirmasi lagi aja. Apakah secara metodologi dia ada berubah, skop pendataannya apakah sampai ada perubahan juga atau masih tetap gitu. Itu, Cak. Ya. Ini boleh sekalian sharing ya Bang ya. Jadi Mm-mm. kan kami ini di Kapuas Hulu tuh dari tahun 2024 triwulan terakhir lah. Kami itu Mm-mm. melakukan pembinaan ke 8 OPD karena ada hasil rekomendasi dari Kominfo untuk sebagai calon sampel PPSS Oke, awalnya. Jadi kan awalnya kan target kita untuk rekomendasi kan hanya 3 kalau nggak salah. betul. Dan dan dari 3 itu akhirnya cuma dikumpulkan 3 aja. Karena kan kita Mm. targetnya cuma 3 aja, 5-nya mungkin kemudian dibuat di tahun depan gitu. Oke. Kalau misalkan nanti dinas yang diberikan rekomendasi ini sudah habis, nanti perlakuan ke ikunya gimana ya Bang ya? Kalau kayaknya rekomendasi statistik sekarang gini deh. Kalau boleh kita bikinkan tabulasi statistik, kayaknya yang paling banyak sudah terbitkan rekomendasi itu Singkawang. Yang harusnya pusing itu Singkawang sekarang harusnya. Dia mungkin bingung mau cari. Nanti boleh share juga ya Singkawang ya. Ada Esther di sini. Singkawang tuh udah kayaknya masih ada nggak Esther? Boleh Singkawang? Ini sambil sharing juga. Singkawang atau Kota Pontianak mungkin udah habis tuh. Apa namanya rekomendasi yang diterbitkan, udah bingung nyari kegiatan statistiknya yang lain. Tapi yang jelas biasanya nanti hitungnya rekomendasi itu bukan satu dinas satu ya. Bisa jadi satu dinas itu beberapa kegiatan statistik, Cak. Gitu. Jadi tadi mungkin bidang A yang ada mungkin kegiatan statistiknya waktu datang ke situ. Mungkin dari bidang B, bidang C, bidang D, atau mungkin dari satu bidang tuh ada 2 kegiatan statistik.
Nah, makanya untuk melihat kegiatan statistiknya itu dibedah dulu. Probi statistiknya dari kegiatan sampai ke akhir, ya kan? Atau mungkin mau bisa pakai caranya Arif kemarin, indikator apa dulu yang dihasilkan dari situ, ya kan? Indikatornya apa, di breakdown variabel-variabelnya apa. Nah, ini ketika tersebut dilihat secara utuh, ya kan? Dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi dan diseminasi yang tadi terakhir itu ternyata dia ada satu bagian utuh, tidak ada yang terlewat. Nah, itu bisa dikatakan satu kegiatan statistik yang utuh, gitu. Makanya nanti pahami dulu probi statistiknya, ya kan? Utuh nggak dia? Jangan sampai kayak ya kita menghindari lah ya, jangan sampai nanti terbit rekomendasi statistik ternyata dia ada yang bolong, tidak ada diseminasinya, tidak ada perencanaannya ternyata gitu loh. Tuh, jadi memang harus dicek lagi nanti. Yang biasanya banyak yang bolong tuh biasanya di sisi diseminasinya. Biasa mereka tidak punya diseminasi, hanya tabulasi data saja gitu loh. Tidak ada pengumpulan datanya gitu. Tuh. Gimana, Cak? Ya bisa sih, ya udah bisa masuk lah maksudnya yang Mm-mm. ditanyakan. Karena memang kalau di sini tuh kalau eh, perlakuannya tuh di dinas-dinas itu masih satu seksi aja yang memegang data untuk seluruh dinas itu. Biasanya di bagian program. Betul. Nah, biasanya Apa memang apa namanya? bagian-bagian lain Penyusun memang RAM-nya ya. iya, Heeh. Padahal kan tadi produsen datanya bisa jadi di bidang-bidang tadi kan. Yang iya. megang datanya mungkin oke Sunram, tapi sebenarnya penghasil datanya tadi di masing-masing bidang. Nah, ini juga sebenarnya bisa dibuat yang namanya wali data pendukung. Wali data pendukung. Jadi wali data itu kan di Kominfo ya. Sebenarnya bisa juga dibentuk wali data pendukung atau kalau bisa biasa orang menyebutnya itu PIC data ya. Nah, wali data pendukung ini nanti tugasnya adalah memberikan pemahaman ke bidang-bidang tadi itu. Gimana sih probi statistik yang benar, gimana sih pengumpulan datanya benar, bagaimana sih tahu bahwa suatu kegiatan itu proses bisnisnya statistiknya bisa dari rangkaian dari A sampai C-nya itu sampai D-nya itu selesai gitu. Gitu. Bisa itu. Kalau kami di beberapa kabupaten kayaknya sudah ada yang membentuk deh wali data pendukung. Provinsi akan membentuk sebetulnya wali data pendukung. Gitu. Oke, sip. Wes sih, Bang. Sip. Ada lagi? Hairia, silakan Hairia. Ya, ini mau konfirmasi aja, Bang. Jadi sebenarnya balik lagi ke materi Abang kemarin yang identifikasi kegiatan statistik kan Statistik. juga ada. Jadi sebenarnya kegiatan statistik yang diajukan sebagai rekomendasi ataupun metadata dari OPD itu harusnya didiseminasikan gitu kah, Bang? Kalau misalnya dia kondisinya kayak kalau di sini tuh kan kayak misal di Stanbun, di Superindak itu kan ada beberapa datanya yang didiseminasikan tuh mereka bilangnya didiseminasikan tapi di DDA. Jadi masuknya tuh ke DDA gitu loh. Dulu soalnya belum pernah ini sih, belum pernah terlalu dibahas sih mengenai Oke. kegiatan statistik lebih dalam. Jadi Nah, mikirnya ya udah asal mereka melakukan kegiatan statistik dan sebenarnya lumayan banyak kan data-data OPD, tapi memang mereka itu kebanyakan bikinnya dalam bentuk laporan dan mereka arsipkan sendiri. Tapi kalau misalnya ada masyarakat yang minta, mereka kasih gitu. Kalau dari iya. konfirmasi mereka, nah itu gimana tuh Bang? Iya, jadi kalau misalkan tadi bentuk diseminasi data itu bisa banyak bentuknya, ya kan? Kalau di DDA itu kan yang punya kita, beda instansi dong harusnya. Kan kalau kita melihat secara instansi itu sebenarnya Pemda kan? Pemda itu adalah instansi. Nah, OPD itu bukan instansinya. Pemda itu instansinya. Makanya EPSS itu sebenarnya wilayah Pemdanya. Dapat nggak? EPSS itu kan wilayah Pemdanya secara instansi, bukan Iya. wilayah si satkernya itu tadi, bukan di OPD-nya itu. Nah, oleh karena itu bentuk diseminasinya bisa dalam bentuk tadi mungkin di satu datanya Sintang bisa seperti itu. Mungkin dari website dinasnya sendiri itu bisa gitu. Jadi tidak terbatas tadi. Gitu ya. Bisa menjawab ya tadi ya kalau untuk diseminasinya ya. Tapi secara utuhnya ya tadi intinya suatu kegiatan statistik dapat disebut kegiatan statistik jika dia memenuhi tadi tuh dari tahapan perencanaan sampai diseminasi sampai evaluasinya itu Ah, dipenuhi semua. kayaknya di sini Makanya yang ketika biaya. ngisi rekomendasi statistik kan ada diminta tuh, ini kapan Ternyata perencanaannya, kayaknya ya belum kan kapan belum pengumpulan lolos. datanya, Saya nanya ya kan satu hal kapan masih evaluasinya gitu. di Oke, apa nggak sip ya, ditanggapi gitu. Sampai terjawab ya. Hah? Iya. Sampai Kalau tadi kurang-kurang barusan nanti kita saya bisa bahas WA, lagi. saya telepon nggak Eh, diangkat. siapa ini? Iya Pak Saya Tommy, cuma mau bentar Pak nanya, Tommy.
Oke, lanjut. Khairia, nanti kita diskusi lebih lanjut lagi ya, kalau misalnya mau detail lagi ya. Iya, ya, siap. Makasih, Waktunya Bang. terbatas nih soalnya. Iza, silakan Iza. Terakhir nih kayaknya. Silakan Iza. Izin bang, izin konfirmasi aja sih bang sebenarnya. Tes, suara saya masuk nggak bang? Masuk, masuk. Masuk ya. Hmm. Jadi kalau misalnya apa namanya, jadi ada kemungkinan ya bang di kedepannya itu memang kegiatan yang bisa direkomendasikan itu habis gitu ya bang ya di suatu kabupaten, atau sedangkan target mungkin nambah terus kali bang ya, karena nggak boleh, karena apa tadi ya, nggak boleh, karena satu kegiatan itu unik gitu, cuma dibuat sekali doang kegiatannya, rekomendasinya. Tapi kalaupun dia setiap tahun, kita nggak perlu buat lagi, kita cuma minta konfirmasi doang gitu ya bang ya. Jadi yang jelas gini, yang diminta setiap tahun itu adalah metadata kan? Rekomendasi itu Metadata kan ya. sekali, ya kan? Diberikan sekali sekali. ketika kegiatan sebelum dilaksanakan. Ini dasar sekali loh, fondasi loh. Rekomendasi kegiatan diberikan sekali pada saat perencanaan kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, misalkan di akhir tahun nih selesai dilaksanakan dan sudah diseminasikan, diminta metadatanya. Kita kan kebalik nih sekarang. Probisnya BPS ini justru yang kebalik, yang kita kejar sekarang tuh metadatanya dulu, rekomendasinya pun ya udahlah ada sekalian gitu. Nah, ini yang coba sekarang kita benahi dulu, benahi kayak gini. Jadi sekalian juga sampaikan ke teman-teman Pemda bahwa ini kalian ini kegiatan-kegiatan statistik yang dilaksanakan itu wajib mendapatkan rekomendasi statistik. Nah, yang jadi pertanyaan teman-teman Pemda, outputnya bagusnya buat saya apa sih setelah saya dapat rekomendasi statistik? Ya kan? Orang kan biasa kalau ngerjain sesuatu tuh pengen, ya apa sih, kayaknya nambah-nambah kerjaan saya saja gitu loh. Yang jelas, kalau dari sisi Kominfo, itu mereka sudah ada IKU-nya terkait rekomendasi statistik, karena mereka sebagai wali datanya di sana. Itu satu ya. Kemudian dari sisi kualitas data juga, maka tadi saya bilang, ketika mereka probis statistiknya tidak diperiksa, selama ini mereka jalan-jalan saja, ya kan, bisa jadi nanti data-data mereka itu sudah ada data dihasilkan oleh dinas lain. Itu satu. Kemudian bisa jadi mereka standar datanya tidak diperhatikan, ya kan? Nah, ketika standar data tidak diperhatikan, ini juga terkait nanti di EPSS. Bapak Ibu ketika menilai, ya kan, mereka kan harusnya sebelum turun ke lapangan atau sebelum mengasih kuesioner atau sebelum kuesioner itu atau bentuknya registrasi itu dibuat, harusnya tahu dulu dong kenapa sih ada registrasi itu, kenapa sih data A dikumpulkan, konsepnya sama tidak? Kalau kayak kita kan ada ya, sebelum pelatihan kan ada pelatihan petugasnya dulu, ya kan? Biar data yang dikumpulkan tuh benar-benar akurat gitu loh. Konsep yang dipenuhi sama gitu loh. Nah, ini yang perlu dikuatkan. Itulah kenapa saya bilang rekomendasi itu powerful sebenarnya kalau kita tahu bagaimana cara menggunakannya. Nah, yang jadi masalah kita nggak tahu nih esensinya rekomendasi statistik nih. Nah, itu makanya teman-teman ketika memberikan penjelasan terkait rekomendasi statistik, kuatkan di sisi itu. Biar tadi harapan kita data statistik sektoral yang dihasilkan itu berkualitas. Standarnya sama dengan standar yang dirasakan oleh BPS. Bukan hanya saja kita mengejar kuantitas rekomendasi yang dirilis. Salah besar kalau kita hanya ngejar kuantitas itu. Rekomendasi kita jadinya murah. Enggak. Iya kan? Kita yang ngejar-ngejar orang, bukan orang yang ngejar-ngejar kita. Padahal ilmunya mahal yang kita punya itu loh. Itu, situ. Itu yang daya tawar yang harusnya dikasih, diperbaiki, dibenahi kita ke depannya gitu. Oke, sip ya. Makasih. Ini apa nih? Sorry, baca chat dulu. Oh, oke. Sukma, Sukma. Salah kok jadikan spotlight. Sorry. Oke. Jadi begitu ya teman-teman ya, terkait rekomendasi statistik ya. Ada lagi yang kurang kuat mungkin atau yang perlu saya tekankan lagi terkait romantik. Kayaknya basic fondasinya harusnya udah kuat ya tadi ya. Udah dijelaskan, jangan sampai salah lagi bahwa romantik itu pertama, metadata itu di akhir setelah kegiatan selesai. Metadata itu yang berulang setiap tahun dikumpulkan, ya kan? Ketika tidak ada ketika kegiatan tersebut memang berulang setiap tahunnya dilaksanakan. Ketika ada metodologi yang berubah, ketika ada skopnya mungkin berubah, penyelenggaranya mungkin berubah, maka harusnya, makanya tadi ada konfirmasi itu yang ditanyakan oleh Dimas Sambas.
ada perubahan tidak terkait metodologinya. Setiap tahun rekomendasi itu dicek lagi, ya kan? Ditanyain lagi ke produsen datanya, gitu. Tapi yang dilaporkan secara wajib itu adalah metadatanya setiap tahunnya. Oke, sip. Nggak ada lagi ya. Semoga tidak ada berulang ya kasus-kasus seperti ini.